Hai, jumpa lagi dengan Nisha di YouTube channel kita sekarang. Guys, aku sekarang berada di, tunggu ya, dilihat dulu namanya, Kick-Ass Cafe World. Sebelumnya apa, Mbak? Hubble Scoop. Oke, namanya penuh adalah Hubble Scoop and Kick-Ass Cafe Works. Aku hari ini ditemani oleh Jeng, namanya Om Bun Nasution. Hai Nishi. Hai Om Bun ini saudara gue, saudara Nisha. Kita dari sama-sama dari lahir ya? Ya, sama-sama Batak. Sama-sama Batak. Cuman lamanya kamu di Jerman ya, kalau saya di Polandia. Iya, di seluruh dunia. Ya. Papa kita yang Batak. Papa kita Batak, ibu kita Padang. Di mamaku masih ada Bukit Tingginya. Oh iya, Padang dikit. Dan Om Bun ini adalah orangnya sangat multi talent. Apa aja bisa? Cuman satu yang nggak bisa. Apa tuh? Bahasa Jerman. Oh. Dan nyontek sama. Kalau udah pelajaran bahasa Jerman di sekolah kita dulu dari SMA 70, itu kalau aku nanya Om Bun semua mata pelajaran. Tapi kalau Om Bun saking pinternya itu semua mata pelajaran. Cuman Nisha bisanya bahasa Jerman. Makanya itu nanya. Dan saya masih ingat aja sih Om Bun ya. Nah, kita sekarang berada di kafenya Om Bun dan keluarga ya, karena di sini anak-anaknya Om Bun semua turun tangan dari mulai Basit, siapa lagi? Abil dan Arat. Papahnya dulu. Oh, Abil, papa dulu. Papa Udin, Mama Om Bun, Abil dan Basit, Arat. The whole family is in here. Nah, kebetulan aku suka banget yang namanya es krim mereka. Jadi dulu pernah makan dan sekarang pingin coba makan es krimnya lagi. Aku disajin sama Om Bun yang namanya Monster Cookies Ice Cream. Yeah. You know, after I eat this, I become a blue monster. You know Blue Monster in Sesame Street? Iya kan, Sesame Street kan warnanya biru. Ya. Maka itu ini memang ngambilnya dari Sesame Street. Ya, jadi kalau makan ini kita senyum-senyum selalu, happy selalu, benar nggak? Anak-anak seneng warna kan. Ya, I love blue, blue. Basit sengaja bikin menu ini emang untuk anak-anak awalnya. Oh, dibilang monster. Ternyata orang tua banyak yang suka. Aku boleh coba ya, Bun? Boleh dah, coba. Isinya apa, Bun? Isinya cookiesnya masih ada kayak taro gitu. Terus warnanya kita pakai sirup maple syrup. Ini bikin gemuk Kak? Untuk sementara ini kita masih pakai milk Masih pakai milk. Masih pakai milk. Tapi es krim itu tidak mengendutkan. Kalau menurut bacaan aku ya. Aku suka es krim soalnya. Iya. Jadi kalau kita makan es krim, sebenarnya badan kita melakukan pembakaran. Oh gitu. Yes. Jangan satu gentong aja kali ya. Itu namanya serangkap. Bun, pingin tanya nih, kenapa namanya jadi double gitu? Dulu aku kesana waktu kesini dulu Hubble Scoop aja. Jadi ini kan ruko, sebenarnya kan ruko arsitek sebenarnya dia. Ini jago gambar loh guys, ini lulusan Suami arsitek istri, ITB. Jago gambar. Jadi siapa yang mau bikin kameranya bingung, dua-duanya pengen ngomong. Siapa yang mau bikin gambar, mau bangun rumah. Nah ini Om Bun Nasution pandai melukis, pandai menggambar. Jadi cerita awal kita dulu kan di Kemang, tapi anak-anak semua sekolahnya kan di BSD. Kita bilang kira-kira anak-anak suka nggak ya di BSD, mau nggak? Karena kan jauh banget dari Kemang, Nes. Iya, betul. Nah, tapi begitu Basit aku ajak ke sini, katanya dia ini enak mah di sini tinggalnya tenang. Deket kampus juga ya? Deket kampusnya kan waktu itu kampusnya depan Ayon sini deket. Iya. Nah, pada saat itu ya udahlah kita pindah ambil ruko ini. Rencana ruko ini sebenarnya untuk papahnya kan di atas untuk arsitek studio. Tapi papanya bilang sayang dong kalau di bawah nggak dipakai. Mesti digunakan ya. Iya. Tadi awalnya bukan buat nari balet gitu ya. Bukan nari balet, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, bukan melukis. Pokoknya es krim ya, something. Awalnya dia bilang gimana kalau orang datang bisa minum. Betul, duduk-duduk ya. Duduk. Nah, terus Basit kan emang udah awal itu udah tahu bikin es krim, dia udah ikut bazar ke bazar. Terus dia bilang, "Ma, aku pakai es krim aja deh di sini." Bayangin kok kepikir es krim tuh dari mana? Anakmu itu Basit? Pada saat waktu pertama kali dia kan nggak mau sekolah, SMA berhenti, nggak mau kuliah, terus aku mau dagang, mulai menggambar. Emang kan ini? Iya, hobinya memang gambar pada intinya ya. Dari menggambar itu pada saat itu dia mau bikin ayam goreng, pokoknya macam. Terus dia cuma mikir bilang gini, "Mah, kalau aku bikin makanan pasti ada masa istilahnya
expired. Aku mau cari makanan yang nggak expired. Apa ya kira-kira? Dia ketemulah itu si es krim. Emang es krim nggak expired ya? Nggak expired, karena aku pakai freezer kan, semuanya sampai berbulan-bulan. Betul. Nah, terus dari situ Basit bilang, aku mau coba rasa-rasanya semua. Mulai trial and error. Benar itu, dari A sampai Z, yang mulai namanya nyobain yang rasa apa jasmine teh, itu ke mulut aku bilang ini kayak kita lagi pergi ke ziarah. Kenapa saking Nggak cocok. Oh. Rasanya kok kayak bau kuburan, kayak orang bau kenanga gitu, gimana sih? Jangan please, aku bilang kan. Ada mau nyobain semua ya? Dia bikin lagi satu lagi, ini mah cobain lagi lavender. Pas dia nyobain juga sama aku sama si papanya, kok baunya kayak bau ini minyak seperti nyamuk. Tapi emang lavender kan ada untuk obat nyamuk, emang bener ya? Iya, terus aku bilang, kamu pasti ada yang salah. Akhirnya trial and error itu berubah pelan-pelan, dia cari. Ketemulah teh yang bagus-bagus dan cakep-cakep di Tunis, itulah yang dia olah dan akhirnya dimasukkan ke es krim. Jadi idenya itu ya? Ide awalnya di situ, tapi karena dia ilustrator art, dia ingin punya cerita. Satu kali dia pergi ke nonton 21. Dapat cerita dari situ, dia bikin popcorn tapi bisa jadi es krim. Namanya dia bikin popcorn. Ya, terkenal juga nih namanya. Ya, tapi hari ini nggak ada ya. Itu ada sampai 60 menu sampai hari ini. Terus dia bikin lagi dari daging. Dia pergi ke hotel. Dia makan apa tuh di hotelnya namanya kue yang biasa pagi-pagi. Apa ya pagi-pagi tuh kuenya apa kalau di hotel? Oh, pancake. Nah, dia makan pancake pakai baconnya slice daging. Gimana ini bisa jadi es krim? Dan itu ada sekarang. Nanti Nesya kalau mau lihat ada. Namanya breakfast Tiffany. Itu jadinya rasanya ada rasa apa? Ada dagingnya. Ada. Dan itu dia udah sempat diliput di beberapa TV. Hebat ya. Gitu. Jadi ide dari menggambar dia curahkan. Hebat ya. Jadi dapat dua-duanya. Betul. Kulinernya dapat. Ide artnya dapet. Jadi tergambarkan di dalam es krimnya itu ya. Dan kalau aku mau cerita nih sama Nesya, ini baru cerita sama Nesya ya, sama yang lain belum pernah cerita. Tapi ini para pemirsa boleh dong ya dengar. Boleh. Guys, hari ibu kan? Hari ibu. Selamat hari ibu ya. Ntar kita cuci tangan. Ini hari ibu, jadi waktu aku hamil dia, setiap pagi jam 10 tuh aku nonton Walk with Yan. Kok sama sih? Aku juga suka. Disitulah aku mulai suka masak. Itulah sampai sekarang Basit suka masak. Oh, turunnya aku memang suka Walk with Yan waktu lagi hamil dia, dan semua makanan dia hobi. Dia namanya siapa ya si Walk with Yan tuh? Dia namanya Yan. Walk itu kan itu penggorengannya. Terus cara masaknya simple. Iya, simple dan enak. Iya. Tapi yang kedua juga gitu nih si Arat. Arat itu waktu aku hamil dia, aku senangnya minum kopi. Sisanya papahnya. Waduh. Jadi kayak gini nih, mau minum kopi, sisa dedeknya. Sayang. Dia udah pergi ke kantor, aku colek-colek. Pahitnya bukan main. Aku coba setelah aku lahir, aku mau coba lagi udah nggak bisa. Jadi pas waktu hamil aja? Hanya. Dan itu cerita ya, maksudnya latar belakang sampai aku ingin membuka sesuatu yang dan jadi passion. Iya, bagus itu. Mesti ditiru sama ibu-ibu yang seperti kayak kita ya. Iya. Yang kasana. Sama kayak Nisha kalau nggak salah mamanya juga kan suka catering ya. Ya, dulu kita catering. Kamu kan jadi ya, turun juga, pasti nurun ya ke salah satu anak ya. Keren. Seru banget. Ini Om Bun punya adik tinggal di Bali. Iya. Dan jago bahasa Jerman. Kalau aku ketemu sama Nilma, halo Nilma, aku pasti sprechen Deutsch sprechen. Oh, pasti. Sampai kita bingung. Tadi aku ya dia nanya, Nilma ada di Jakarta nggak? Wah, aku lagi di Bali. Ya. Terus gimana? Banyak pengunjung dari mahasiswa banyak ya. Kalau di sini lokasi awalnya kan sepi awalnya. Kita ibaratnya kayak yang pertama lah di sini. Awal-awalnya teman-teman mereka dari kampus, mereka dari kampus datang ke sini hanya mau kerjain PR-nya, lama-lama datang-datang dan ini mulai berkembang dan sekarang udah penuh. Dan kebetulan di depan sini udah ada Atma Jaya sekarang kan? Atma Jaya di sini. Terus justru kampusnya dia udah malah pindah ke Alam Sutra. Nah, jadi masih banyak lah yang lain pas dia mulai ada di sini. Jadi sekarang buat nongkrong enak ya. Buat nongkrong anak-anak mahasiswa itu kerja ke atas, mau gitu.
Kadang-kadang Oke, tadi yang itu ya, anak muda ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu, nenek-neneknya dibawa pakai kursi roda, duduk di sini hanya makan es krim. Iya. Itu biasanya Sabtu Minggu lah itu. Nenek-nenek habis pulang dari gereja mereka. Bule tuh seneng es krim loh. Jangan salah loh. Benar. Musim dingin aja mereka makan es krim loh. Karena kata mereka kalau di luar Es krim tuh negeri, mengutarakan rasa cinta. that's right. Benar. Katanya kalau lagi Es iya, krim. kalau lagi moody atau sedih katanya suruh makan es krim. Iya, fun soalnya. Iya bener rasanya kan. warna-warna Iya sekarang. makanya itu nih warna monster biru muda nih. Ini ide Kayaknya monsternya cantik nih. Iya, minta yang satu lagi dong. Weh, bener gemuk nih gue. Yang daging. Oh, kalau Kosong. gampang, pernah tinggal ada- kirim ke rumah. Nanti bisa. Ada pernah bapak-bapak datang nih ke sini. Basit, boleh nggak Om minta dibikinin yang rasa cendol? Ini dibikinin loh sama dia. Ini cuy, seru ya. Ini seru, bagus banget. Basit tuh benar-benar ide. Bilangin dong sama Basit. Apa? Nisha suka fruit cake. Fruit cake. Jadi es krimnya dipakein fruit cake. Boleh, bisa. Itu tinggal komplimen tambahannya. Iya. Tapi ide ceritanya mau dari yang mana dulu? Combrang mungkin? Ah, Es krim combrang. oh boleh tuh. Keren. Kita kombinasi nih. Kita kombinasi Iya, nanti ya. Khusus combrang by Mama Nesya. Waduh. Tapi diolahnya di Haberscoop. Wah, boleh tuh, boleh. Khusus dijualnya di Habis kok kedai. Oh, di mana kedai. dong? Es krim combrang. belum pernah. Kecombrang kan sebenarnya harumnya ya. Masuk nggak sih ke es krim? Enak. Bisa aja ya. Kan udah banyak sekarang yang jual untuk jadi minuman. Minuman sehat pakai combrang, pakai yang segala macamnya itu terasa. Sayang ya kita sebenarnya kalau kita mempelajari hasil bumi kita sendiri ya, kayak kecombrang itu kan. Mau lihat nggak ininya, bukitnya? Mau lihat? Bukit apa? Warna-warnanya. Boleh, Yuk, aku mau kasih lihat. Karena dia punya cerita masing-masing, guys. Es krim hitam guys. Hitam guys, mana jarang-jarang kan orang kayak pakai areng gitu kan. Namanya apa mas? Yang hitam apa? Black hole. Charcoal. Jadi pakai charcoalnya sekarang masih pakai wijen ya? Rasanya manis. Ada bumbu manis, tetap manis. Ini dulu pesenannya orang dari Singapura. Dia bilang di Singapura tuh udah ada yang hitam. Saya juga mau yang hitam. Saya mau buka kantor. Saya mau kasih orang-orang yang datang es krim warna hitam. Bisa nggak sih? Ditantang gitu. Terus ada lagi tuh yang pink, yang ungu. Namanya Purple Planet. Jadi kalau makan itu serasa Jadi itu ceritanya ya Purple Planet, yang belakangnya Min ya. Itu ceritanya juga masih ada. Aku mau kasih tahu yang ceritanya aja nih, yang ceritanya yang satu lagi itu mana apa? Marilegal, karamel. Ini karamel. Karamel yang itu. Hampir sama ya warnanya. Tapi dari semua ini orang yang datang ke sini selalu bilang coklatnya enak. Coklatnya enak. Kan orang pasti bedain sama yang lain, di mana-mana ada kasih coklat. Kenapa coklatnya bikin sendiri kan? Maksudnya Kita sendiri enggak, tetap ambil dari luar coklat, cuma ngolahnya itu rasanya tuh bukan yang ece-ece yang masih ada ringan, enak. Ada kopi juga. Iya, sekarang tuh mantap enak. Iya. Sebenarnya kita kok membuat es krim tuh harus ada suatu imajinasi sendiri ya. Maksudnya terlepas dari kita tahu resep-resep dasarnya apa, tapi untuk menciptakan suatu rasa tuh kita harus membuatkan suatu ide yang kasarnya orang lain belum tentu bisa nyambung ke arah situ, ya Iya, kan? betul. Iya kan? Jadi orang bikin es krim tuh banyak nih. Iya betul. Es krim kan juga modelnya lain-lain. Macam-macam. Ada pernah dengar kan gelato. Ya gelato. Ada krim, ini kan yang creamery. Ada lagi yang sorbet, gitu. ya kan? Itu yang model- sorbet tanpa milk, tanpa susu. Dia lembut gitu ya. Enggak, kalau sorbet jadi kayak air, tapi jadi kayak es bunga es gitu loh, Nes. Oke. Cuman dari buah-buahan sama air. Oh gitu. Nah, itu sorbet. Boleh tuh kalau nggak mau dapat milknya. Tapi kita nggak buat. Yang gelato milknya lebih sedikit, lebih cair, lebih sedikit, dan dia bilingnya tuh lebih pelan. Makanya kalau lihat mesin gelato dia pelan. Supaya gulanya Dia lebih halus lagi. Oh, gitu. Kalau ini kan lebih cepet, jadi lebih vakum, lebih kasar. ternyata guys belajar ilmu Es es krim. krim itu nggak gampang ya. Arsitek belajar es krim. Harus belajar juga nih. Benar. Ada bukunya spesial guys untuk belajar es krim. Jadi kalau mau buka usaha es krim, jadi Ya. mesti benar-benar menguasai secara keseluruhan. Iya betul. Mesti Ini punya banyak ya, es krim.
punya kesabaran juga ya. Soalnya nunggunya itu loh. Kalau aku kan biasanya masak tuh Bun, tinggal masukin rasa selesai. Kalau es krim mungkin lain ya. Sebenarnya kalau tahapnya kan ada. Kalau kita karena udah biasa. Ini antara ini dan ini jadi bingung. Mau minum teh habis itu mau makan es krim. Kalau karena sekarang kita udah biasa, kita ada time waktunya. Jadi ada yang namanya membuat bahan dasarnya hari ini, churningnya besok. Oh begitu. Dia pakai mesin. Jadi bahan dasar dulu. Bahan dasar itu ada milknya, ada whipped creamnya, ada gulanya, ada yang kita butuhin cuman itu sama airnya di cara masak olahannya. Setelah kita dapet, kita bikin dalam satu tub tadi ember itu, kita bagi menjadi 3. Mau rasa apa? Misalnya mau popcorn, mau breakfast Tiffany, tinggal dibagi 3, kita tambah komplimennya. Nah pada saat kita selesai churning pakai mesin, kita masukkan itu yang kebutuhannya. Oke. Complicated juga ya. Dan ternyata mesinnya juga nggak murah itu awalnya. Awalnya Basit pertama udah saking pengennya, Mama harganya nggak murah. Lalu kamu gimana caranya? Jadi semua barang dia jualin. Sampai dia dapat kurang lebih 7 juta. Waktu itu dia beli tuh mesin harga 14 juta. Jadi saking pengennya. Kalau seperti es krim zaman dulu, ingat nggak Bun, es krim Itali? Oh iya, yang itu es krim apa? Itu kayak diri punya. Kayak gitu. Dia kan juga bikin sendiri tuh. Iya. Masih zaman itu tempatnya masih kuno loh. Masih di sana yang di pasar baru ya. Iya. Dari kita mulai kecil. Ya, pasar baru dari kita mulai kecil sampai sekarang dia nggak pesan-pesan AC tuh. Bener. Aku tuh senengnya lihat es krim kenapa nih? Kalau kita lihat sekarang online itu di mana negara berkembang es krim ya, dari warna yang begini sampai warna yang begitu, dari tempat yang begini sampai tempat yang begitu. Seumur hidup Nisha makan es krim termahal tuh kemarin pas tahun lalu kita bulan Desember liburan ke Korea. Satu apa horn apa tuh namanya? Scope. Ya satu horn. Waktu itu dengan saat dua doang 550.000. Dirupiahin 550.000. Kita waktu itu makannya di Indonesia surga banget ya. Itu makanya pelan-pelan saking takutnya. Itu kita pas di gimana di K-pop ya? Di mana? Oh, SM Town. Hah? SM Town. Oh. Di manajemennya sampai ke sana lihat kuliner. Kita pas liburan kan, pas lihat es krim kan itu musim dingin. Dia juga bingung kenapa kok musim dingin banyak banget yang makan es krim. Ternyata emang mereka starting everything itu dengan ice cream. Jadi kalau kata temen aku temanku yang itu dia bilang di luar negeri itu setiap rumah kalau kita buka kulkasnya pasti harus ada es krim. Di rumahku ada loh. Pasti. Ya kacang hijau. Nah, karena aku suka kacang hijau. Ya. Jadi itu pada saat kita moodnya lagi nggak bagus itu membantu ke kitanya fun gitu loh. Iya kadang-kadang karena kita lagi stres nih buka kulkas makan es krim. Jadi happy lagi. Jadi happy lagi ya. Sel darah. Tuh guys kalau lagi suntuk, lagi galau, jangan terlalu sedih. Makan es krim. Dan makan mas kesini. Humble Scoop and Kick-Ass Coffee. Kalau Kick-Ass tuh ke kopi. Ya Kick-Ass tuh lebih ke kopi guys. Kopinya apa aja? Kopinya kita di sini kopi Java ya. Yuk, kopi Java. Juragan kopinya anak nomor 1. Oh gitu. Kopinya beli dari kakaknya yang nomor 1, yang ngolah adiknya yang paling kecil. Ini mesinnya hasil karya dia sendiri. Maksudnya dia beli dengan uangnya dia. Jadi kolaborasi sama Basit juga di sini. Mah, Sip, gue beli mesinnya ya. Saat itu dia lagi kerja di Australia. Jadi uangnya dibawa ke Indonesia, Basit beliin ini. Bener, ini ya variatif banget ya. Bun, selain ini ngapain aja Bun kegiatan? Kalau aku pribadi MCI masih? Wajib. Oh ini ibu MCI udah berpuluh-puluh tahun guys, udah diamond, udah gold, udah apa aku nggak tahu lah ya namanya. Tapi udah pergi ke 7 negara lah. Tuh hebat loh. Bukan Korea 7 kemarin berangkat juga free. Bukan 7 topping, tapi 7 negara. 7 negara. Udah kan kita sambil jalanin ini itu sebagai masa depan kita. Betul. Kan nggak hilang gitu. Betul. Terus tetap kita udah seumur hidup kan pertemanan itu. Halo siapa ya ikut MCI tetap semangat ya kayak Ibu Onggun ya. MCI-nya udah wajib udah 7 keturunan udah aman deh pokoknya. Kemarin teman-teman pada kesini juga makan, gitu ya? pada naik motor gede. Kalau rame-rame kesini boleh diskon nggak? Dikasih diskon nggak? Kasih tahu aja. Asik. Buat goes-goes yang pagi-pagi datang, misalnya Bun aku jam 8 mau di situ standby.
Nanti aku buka karena ini kan sebenarnya bukanya jam 9. Gitu ya. Tapi Bisa orang-orang janjian yang- sama Om Bun ya. Iya. Daun. Ya. Dia Owen yang roasting temennya Abil. Oh, temennya Abi, aku ikut dada aja. Anak muda juga. Anak muda ya. Sama lah sama. Waduh, Iya, Bun, pada dikelilingi muda-muda. anak muda jadi muda terus ya. Coba lihat wajah ibu ini. Tapi aku tetap dibilang nenek-nenek. Enggak Karena lah. mainnya sama cucu. Jadi setiap kesini, mama nih hobinya kesini giveaway terus, deh mama giveaway terus. Tapi kacamata kamu bagus deh. Ini ya, ini made in Indonesia. No problem. No Cocok problem. di wajahmu. Cocok. Ya. Tapi yang paling senang hari ini adalah kau datang ke sini sebagai seorang ibu. Ya. Selamat hari ibu ya. Selamat hari ibu dan kita jadi mengenang ibu kita yang begitu bersahabat. Berapa yang lalu Nisha tuh postingin foto mamaku di Iya, WA iya. dan sebagainya. Langsung sedih. Lupa tuh mau hari ibu. Iya. Pas adik bilang hari ibu, oh iya ya baru inget. Kenapa aku masukin foto mama di Jadi, Iya. jadi selama pandemik ini banyak pelajaran buat aku nih. Iya. Jadi aku banyak belajar dari orang-orang online, mulai dari healing pribadi sendiri, mulai belajar orang jualan. Betul. Aku ngelihat bagaimana orang jualan tas. Iya, betul. Aku ngelihat kayak gitu kok mereka semangat banget. Terus aku juga sama Nana kan bertiga kan selalu bertiga nih sister. Kau percis, Sista nih, Sista Nasution Suti nih. Bedanya si Kak Dede susah, dia soal Cibubur jauh. Iya, tapi kan bisa zoom. Iya. Kita kan selalu zoom juga. Oh, gitu. Selalu zoom. Paling Nana yang suka datang ke sini, Ted besok aku ke rumah ya aku nginep. Itu hanya untuk ngobrol. Kita Nasution Sisters Nah, kebetulan. cuma belum Om Bun- berkolaborasi kita. Kebetulan Om Bun juga Nasution, Iya. Nisha juga Nasution. Iya. Bun sebenarnya pengen ngobrol lebih lama, tapi kayaknya waktu udah tidak mengizinkan. Sayang banget sih. Karena ini kebetulan kameramennya harus Jalan lagi. Harus jalan lagi, ada Oke. mesti dijemput ya kameramen. Halo, dia malu-malu kucing Iya. dia. Ini anak muda semua ya. Anak muda. Enak loh dikelilingi anak muda. Sangat. Nah, kita Dan jadi itu muda terus. Pertama kita ngerasa ilmu kita jadi manfaat. Bermanfaat. Ya. Dan mereka senangnya mau denger gitu. Mereka lebih pintar dari kita nih. Cuman kita lebih jauh Berpengalaman. lebih tua, lebih ada waktu yang pernah kita Iya, lewatin lah. betul. Barusan Ingat- tadi ingat. ada WhatsApp aku. Mas, selamat hari Ibu ya. Senang ya kalau diinget ya. This is the real love, aku bilang. Dan ya. Dah. Ya. Ya, besok. Iya, anakmu ini kayak ABG juga, padahal anaknya ada dua ya. Dua. Ya itulah main aku sama cucu itu aja. Tapi Oke. Mas, makasih banget ya. Iya, udah sama-sama sampai Nisha sini. dong. Terima kasih udah disediakan es krim dan Nisha teh ini panas luar dan biasa loh semuanya. teman-teman. Badannya nggak berubah begini terus. Nggak, masa sih begini terus? Enggak juga lah, udah ada juga yang berkembang. Wah, ini berkembang. Berkembang di mana? Oke guys, thanks for watching bincang-bincang Nisha dengan Om Bun Nasution yang memiliki rumah Ruko. kafe Mm-mm. kafe Cafe, es krim cafe ini es dan krim. kopi yang bernama namanya agak susah Hubblescope dan Kick Ass Cafe Works. Yang ingin makan es krim di daerah BSD atau dimanapun, di daerah Bintaro atau mendekati daerah mana ini? Dekat The Ion Breeze ya? Mall, ya, Dekat dekat Ion Ion Mall. Mall, belakang Ion Mampir Mall. ya ke sini karena Om Bun itu orangnya baik banget. Pasti kalau makannya es krimnya banyak pasti dikasih diskonnya, Bun. Oh. Sip deh. Happy aja. Happy aja. Oke guys, thanks for watching our YouTube channel kita sekarang, and don't forget to watch our other videos. Bye bye. Horas.